Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk hidup pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat beliau yang sudah memperjuangkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah serta zaman Islamiyah yang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang mata kuliah ilmu fikih. Masalah ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengamalan surat Yasin. Pertanyaannya, apakah pengamalan surat Yasin itu utama? Membaca Al-Quran adalah ibadah dengan mendalami dan merenungi maknanya. Sebagai ibadah semata-mata hanya kepada Allah, termasuk juga membaca Yasin. Hanya saja, menghususkan pada surat Yasin itu tidak ada nas yang menuntut untuk melakukannya. Tulisan ayat yang berbeda. Pertanyaannya, tulisan kata auladikum yang tidak sama dengan mushaf. Demikian pula pada surat At-Tur sesudah kata alhaqna bihim ada tambahan waw. Apakah tidak sah? Tulisan al-amwal dan al-aulad dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan At-Taghabun ayat 15 yang dilihat dari perbandingan mushaf standar Indonesia yang ditetapkan pada keputusan Menteri Agama sehingga terlihat berbeda. Ayat tersebut yang tertulis pada bonus khutbah tidaklah salah dari segi tulisan berdasarkan prinsip rasam Usmani yang didasarkan Mushafun Madinatin Nabawiyah. Mengenai waw sesudah makna al-haqna bihim seharusnya tidak ada, jadi ada satu kekeliruan. Nomor 3, hubungan ayat Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, sholat tanpa membaca Al-Fatihah tidaklah sah. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204 menyatakan jika dibacakan surat hendaknya mendengarkan. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber hukum Islam. Dalam melaksanakan sholat berjamaah pada sholat jahar, makmum tetap dituntun membaca surat Al-Fatihah, namun membacanya dengan sir, sesuai makna pada surat Al-A'raf ayat 204. Yang keempat, wahyu dan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi dan apakah al-hadis itu wahyu? Wahyu itu ada dua, wahyu al-watlu, wahyu Quran, dan wahyu ghairu watlu, wahyu hadis dalam arti khusus. Adapun hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi untuk umat. Sedangkan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan dinyatakan sejak awal bahwa ayat itu dicatat. Yang kelima, as-sunnah, al-hadis, al-athar, dan al-akbar. Pertanyaannya, pengertian al-hadis, as-sunnah, al-athar, dan al-akbar. As-sunnah adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, takrir, serta sifat dan perbuatan yang baik. Al-hadis, istilah ini sama pengertiannya dengan as-sunnah. Al-hadis sebagai sumber hukum dari as-sunnah. Al-athar mengartikan pada perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in. Al-akbar, kata ini digunakan untuk mengartikan yang datang dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Orang yang meriwayatkan hadis disebut muhadis, sedangkan yang meriwayatkan sejarah disebut akhbari. Yang keenam, hadis sebagai hujah, hadis do'if sebagai hujah. Pertanyaannya, apakah benar hadis do'if bisa dijadikan dasar beribadah, namun tidak bisa
dijadikan sebagai hujah? Hadis do'if itu bertingkat-tingkat. Ada yang dapat diterima kedoifannya, tidak terlalu besar, dan karena alasan-alasan yang harus menerimanya. Misal, jarum periwayatannya yang banyak, sesuai kaidah umum agama dan lain-lain. Para ulama mengatakan bahwa dalam masalah hukum, seperti ibadah, amal, dan akhlak, mereka mengetatkan periwayatannya dan hanya mengambil hadis yang disepakati sebagai hadis sahih. Jadi hadis do'if tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah hukum. Namun, jika hadis do'if tersebut tidak mengenai masalah hukum, mereka melonggarkan periwayatannya. Yang bisa dijadikan hujah adalah hadis sahih, hasan, dan hasan li ghairihi. Yang ketujuh, orang yang belum menerima dakwah Rasul. Pertanyaannya, apakah jika seorang yang belum pernah mendengar dakwah Rasul pada hari kiamat nanti tidak akan dihukumi seperti halnya orang gila? Dan jika seorang yang tinggal di tempat asing, dia tidak pernah mendengar dakwah Rasul dan suatu hari dia menetapkan agama dan meyakini keberadaan Tuhan, namun amalannya berbeda dengan umat muslim. Apakah dia akan masuk surga? Ada dua pendapat mengenai masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang belum pernah menerima dakwah Rasul itu tetap dikenai aktif, karena ia telah diberi anugerah berupa akal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat mengenal Tuhan dan juga bersyukur kepadanya. Pendapat kedua mengatakan bahwa ia sama sekali tidak dikenai aktif karena manusia pada dasarnya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak mengetahui kewajiban untuk bersyukur pada Tuhan. Semua itu didapat dari wahyu yang diturunkan melalui Rasul. Namun dari sini dapat dikatakan bahwa orang yang belum menerima dakwah Rasul tapi meyakini keberadaan Tuhan dan hari kiamat, serta berbuat kebajikan yang akan diberi balasan, walau belum melakukan ibadah. Kewajiban itu menjadi wajib ketika sudah sampai dakwah Rasul kepadanya. Jadi sulit dikatakan jika orang yang belum menerima dakwah Rasul itu seperti orang gila yang tidak diberi balasan atas perbuatannya. Yang kesembilan, menghadapi masyarakat yang belum mengamalkan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita harus mengikuti masyarakat yang belum mengamalkan sunnah? Bagaimana mengamalkan perbuatan yang menurutnya benar? Jika kita hidup sendiri di kalangan masyarakat itu, maka tidak apa untuk mengikuti mereka. Namun masih ada tanggungan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan tetap menjaga hubungan baik antar warga dan bersikap bijaksana sambil menyampaikan dakwah. Yang kesembilan, wasilah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wasilah dan bagaimana menggunakan wasilah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Wasilah dapat diartikan sebagai derajat yang paling tinggi di surga. Pengertian ini didasari oleh jawaban Nabi. Wasilah juga dapat diartikan sebagai pendekatan diri kepada Allah berupa ibadah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya. Cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya dengan beribadah yang sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena itulah jalan yang diridhoi. Orang yang dikasihi Allah itu bukanlah wasilah. Mereka juga mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasul dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itulah jalan menuju kecintaan dan pendekatan Allah. Yang ke-11, hadis man sanna fi islami sunnatan. Pertanyaannya,
Sampai di mana batas berlakunya hadis man sanna fil islami sunnatan? Ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah mengenai perinciannya, tata caranya, dan perilakunya. Maka rintisan yang baik tadi adalah memulainya sesuai dengan yang sudah ditetapkan, kemudian diikuti oleh masyarakat banyak. Ada batas-batas bolehnya merintiskan perbuatan baik sesuai hadis dan akidah yang benar. Jika masalah ibadah khusus, maka perintisan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, kemudian mengajak orang lain dan masyarakat melakukan sesuai tuntunan itu. Namun kalau masalah ibadah umum, merintiskan pelaksanaannya dengan mengajak orang lain dan masyarakat melakukan seperti tuntunan tersebut. Yang ke-11, hadis Allah itu maha indah. Pertanyaannya, apakah hadis Allah itu maha indah dhaif? Yang dimaksud Allah itu maha indah seperti pada hadis Nabi yang menerangkan jika seorang yang berbuat sombong, walau seberat biji sawi itu tidak akan masuk surga. Namun jika seorang suka berpakaian dan sandal yang indah, itu bukanlah sombong, karena Allah mencintai sesuatu yang indah. Jadi hadis yang berbunyi innallaha yuhibbul jamal tanpa tambahan, kalimat inilah nilai sahihnya. Hadis ikhtilafu ummati rahmah. Pertanyaannya, apakah hadis ikhtilafu ummati rahmah tidak sah? Untuk ikhtilafu ummati rahmah tidak disepakati oleh ahli hadis, karena hadis tersebut umumnya digunakan oleh ahli fikih tanpa sanad. Ada yang menyampaikan dengan sanad ikhtilafu ashabil lauhu rahmah dan di kalangan marfu artinya sampai kepada Nabi, disebutkan dalam Al-Firdaus dari sahabat Ibnu Abbas. Riwayat ini pun dhaif. Hubbul waton minal iman bukan hadis. Pertanyaannya, apa nilai dan bagaimana penjelasan mengenai hadis hubbul waton minal iman dan hadis bukan dari segorang kami orang yang semata-mata atas dasar kebangsaannya, dan apakah kedua hadis itu bertentangan? Hadis bukan golongan dari kami orang yang berperang semata-mata atas dari kebangsaan, dan bukan dari segolongan kami orang yang batinnya karena fanatik kebangsaannya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jubair bin Mut'im. Ini Hasan. Yang dimaksud perang ini adalah perang yang didasari niat semata-mata karena Allah untuk menegakkan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud kematian yang fanatik karena kebangsaan, padahal bangsa itu tidak benar, maka kematiannya tidak dipandang syahid. Adapun hadis hubbul waton minal iman adalah hadis maudhu, hadis palsu, artinya tidak sahih. Jika mati dalam keadaan mempertahankan tanah air, mempertahankan kebenaran yang diperintahkan Allah, maka dapat dimasukkan dalam arti syahid. Masalah Quran dan hadis. Yang pertama, takwa dan tawakal. Pertanyaannya, bagaimana arti takwa dan tawakal? Takwa diartikan dengan takut. Asal kata dari takwa adalah waqo wikoyatan, kemudian menjadi ittaqo, yang berarti menjaga diri untuk tidak melanggar ketentuan Allah dan memenuhi segala perintahnya. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Yang kedua, memulai perbuatan dengan membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya,
Bolehkah memulai pekerjaan dengan Al-Fatihah dan didahului dengan nama wali-wali Allah? Memulai suatu pekerjaan dengan basmalah itu memang dianjurkan. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, memulai pembukaan dengan Al-Fatihah itu dibenarkan, namun tidak untuk dikhususkan pada siapapun, hanya saja diniatkan untuk memulai pembukaannya saja. Yang ketiga, apakah ingkar janji itu munafik? Pertanyaannya, jika seorang telah berjanji, namun terjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari, apakah itu termasuk munafik? Satu di antara tiga sifat munafik dalam hadis adalah mengingkari janji yang dalam bentuk fiilnya adalah ahlafa. Dalam bentuk bahasanya, suatu perbuatan yang aktif, dan dalam bentuk perbuatan adalah perbuatan yang disengaja atau karena lalai. Seorang yang tidak melaksanakan janji bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya, kalau memang tidak sering dilakukan seperti itu, sebagaimana dicontohkan dalam soal, tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat digolongkan sifat munafik. Kekhilafan seperti itu dapat dimaklumi, sekalipun memang kenyataannya telah merugikan orang lain, yang untuk itu perlu meminta maaf. Yang keempat, pahala menjenguk orang sakit hilang ketika makan. Pertanyaannya, apakah benar jika memakan suguhan ketika menjenguk orang sakit akan menghilangkan pahala? Menjenguk orang sakit dan makan makanan mereka yang telah disediakan tidaklah menghilangkan pahala. Justru jika kita tidak mau memakan suguhan itu, akan dipertanyakan. Namun lebih baik jika kita memberi mereka makanan jika saudara mereka ada yang meninggal atau sakit kritis yang menyusahkan mereka. Yang kelima, menyebarluaskan kejelekan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang wartawan memberitakan kejahatan seorang dalam soal kriminal? Apakah ia berdosa? Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan menyebarkan kejelekan orang lain. Menyebarkan kejelekan orang lain adalah perbuatan yang tercela dan dilarang. Orang muslim yang menutup aib muslim lain, maka Allah akan menutup aibnya juga. Namun jika menutup kejelekan orang lain itu malah justru semakin buruk kejelekannya dan merugikan masyarakat, maka menutup kejelekan orang lain itu menjadi gugur. Yang keenam, meneliti kekurangan orang lain. Pertanyaannya, berdosakah jika kita meneliti kekurangan orang lain, lalu memuatnya dalam majalah? Jika berdosa, apakah kita harus meminta maaf pada orang yang bersangkutan tersebut, padahal orang itu tertulis dalam majalah? Meneliti kekurangan orang lain dan memuatnya ke majalah dengan izin yang bersangkutan tidaklah berdosa. Namun dengan demikian perlu untuk menyamarkan identitas orang tersebut. Jika tanpa izin yang sah, maka itu berdosa. Yang ketujuh, cara memberi salam. Pertanyaannya, bagaimana cara memberi salam di dalam kelas yang sebagian orang beragama Islam dan sebagian yang lain beragama non-Islam? Memberi salam hukumnya sunnah, sedang menjawab salam itu wajib. Cara menyampaikan salam kepada penerima salam itu ada yang non-muslim, maka caranya sama seperti menyampaikan salam terhadap orang muslim seluruhnya. Yang kedelapan, cara menjawab salam non-muslim. Pertanyaannya, bagaimana cara menjawab salam yang diberikan kepada non-muslim?
Bolehkah seorang muslim memberi salam kepada non-muslim? Dan mengapa hukum memberi salam dan menjawab salam itu berbeda? Hukum menyebarkan salam adalah sunnah karena dalam hadis menerangkan bahwa menyebarkan salam itu mendatangkan kasih-kasihan. Namun jika diterangkan dengan jelas, jika menyebarkan salam itu wajib. Sedangkan menjawab salam itu wajib karena menurut para ulama tidak ada keterangan yang memalingkan makna wajib yang terdapat dalam perintah Al-Quran kepada makna yang lain. Demikian pandangan ulama mengenai hukum memberi salam dan menjawabnya. Hadis yang tegas melarang muslim untuk memberi salam terhadap non-muslim. Namun, dalam hadis menerangkan bahwa jika non-muslim memberi salam kepada kita, maka kita menjawabnya dengan wa'alaikum atau wa'alaika. Mempelajari kitab non-muslim. Pertanyaannya, bolehkah orang muslim mempelajari kitab selain Al-Quran? Mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib. Namun jika mempelajari kitab lain sebagai pengetahuan, jika mendatangkan manfaat, maka diperbolehkan. Tapi jika tidak, maka perlu ditinggalkan. Masalah adzan. Yang pertama, adzan sholat tidak pas zuhur. Pertanyaannya, bolehkah jika mengadakan adzan dan sholat berjamaah tidak di awal waktu? Nabi memerintahkan muadzin untuk menunda adzannya sebentar sampai setelah udara agak dingin. Yang lebih utama, adzan dilakukan di awal waktu, kemudian sholat berjamaah. Boleh melakukan adzan di awal waktu untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, memukul beduk atau kentongan waktu sholat. Pertanyaannya, bolehkah membunyikan beduk atau kentongan pada saat sebelum adzan? Menggunakan kentongan dan beduk adalah boleh karena alasannya bukan pertanda memanggil sholat, tapi untuk memberhentikan orang-orang bekerja sebagai peringatan memasuki waktu sholat, bukan untuk memanggil sholat. Yang ketiga, doa sebelum adzan dan sesudahnya. Pertanyaannya, bagaimana doa seorang muadzin sesudah dan sebelum adzan? Seorang muadzin tidak dituntut untuk membaca doa sebelum dan sesudah adzan. Namun jika akan melakukan perbuatan baik, memang dianjurkan untuk membaca basmalah dalam hati. Nabi hanya menuntut untuk mendengarkan adzan yang mendengarkan adzan hendaknya membaca doa setelah adzan tersebut. Yang keempat, doa sesudah adzan. Pertanyaannya, apakah seorang muadzin tidak dianjurkan berdoa seperti yang mendengar adzan? Bagi yang beradzan dan mendengarkannya dianjurkan untuk berdoa setelah adzan. Bacaan tashwib. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan tentang adzan subuh yang menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum dan adzan yang tidak menambahkan kalimat tersebut? Bacaan masyru' itu boleh dikumandangkan di adzan awal setelah pada bacaan adzan kedua sebelum disepakati, mengingat ada dua riwayat. Iqomah dengan satu takbir. Pertanyaannya, bagaimana dasar takbir pada iqomah? Ada yang satu kali dan ada yang dua kali. Kalau ada masjid yang menggunakan lafadz iqomah sekali takbir, maka mengamalkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari jalan Abdullah bin Muhairis dan Abi Madzurah bahwa
Nabi mengajarkan adzan dengan membaca takbir 2 kali, kemudian syahadah 2 kali, kemudian diulang syahadah Rasul itu 2 kali, baru membaca hayya 'alal falah 2 kali dan takbir 2 kali dan tauhid sekali. Masalah hadas kecil dan besar. Yang pertama, wudhu setelah mandi wajib. Pertanyaannya, apakah sesudah mandi wajib kita diharuskan berwudhu atau tidak? Apabila mengerjakan sholat. Ada 2 pendapat mengenai ini. Yang pertama, tidak perlu wudhu. Yang kedua adalah tidak perlu mengulangi wudhu jika saat mandi wajib sudah berwudhu. Jika belum, maka harus berwudhu. Yang kedua, wudhu sebelum tidur. Pertanyaannya, apa dalil berwudhu sebelum tidur? Bolehnya wudhu sebelum tidur seperti dalam hadis muttafaq alaih. Yang ketiga, tayamum karena sakit. Pertanyaannya, jika berwudhu dan mandi dengan air akan kambuh penyakitnya, apakah boleh bertayamum? Bolehnya bertayamum karena sakit dan penyakitnya itu bisa mendatangkan madorot jika berwudhu menggunakan air. Pertanyaan keempat, pakaian suci setelah wudhu. Pakaian suci ketika wudhu. Pertanyaannya, apakah boleh memakai pakaian yang najis ketika berwudhu? Tidak ada tuntutan ketika berwudhu berpakaian yang suci dari najis. Namun perlu berhati-hati jika najis tersebut mengenai tubuh yang dibasuh saat wudhu dan menempel seperti basah. Bisa jadi sholatnya tidak sempurna karena najis tersebut. Masalah sholat dan gerakannya. Yang pertama, melihat kesalahan dalam mengerjakan sholat. Pertanyaannya, jika melihat seorang yang salah ketika sholat, apakah harus menyuruhnya mengulang atau memberitahunya setelah sholat? Yang pertama, harus melihat keadaan orang yang salah ketika sholat itu. Jika dia salah karena sedang belajar, maka kita perlu memberitahunya. Jika salah karena berbeda mazhab, maka kita tidak perlu mengingatkannya. Namun jika salah karena kekurangan pokok seperti kurangnya rakaat, maka kita perlu memberitahunya dan juga memintanya untuk sujud syahwi. Yang kedua, sholat yang dilarang. Pertanyaannya, jika setelah sholat asar dan sholat subuh itu haram melakukan sholat, bagaimana jika sholat sunnah atau sholat jenazah? Apakah ada pengecualian dan apa perbedaannya? Rasul sholat 2 rakaat sesudah asar di tempat tinggalnya dan Rasul sholat sunnah duhur yang tertinggal. Sholat yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Namun jika ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, dan yang lainnya itu diperbolehkan. Yang ketiga, hadis tentang arah kiblat. Pertanyaannya, jika Ka'bah Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang yang berada di tanah haram Makkah dan tanah haram Makkah adalah kiblat bagi seluruh penjuru dunia, siapakah perawi hadis tersebut dan bagaimana sanadnya? Perawi hadis ini adalah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, dari Abu Sa'id bin Al-A'rabi, dari Abu Muhammad Ja'far bin Anbas, dari Umar bin Hafs, dan dari Ibnu Juraij, dari Atta, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berjabat tangan selesai sholat.
Pertanyaannya, apakah berjabat tangan selesai sholat itu adalah rangkaian ibadah? Apakah ada tuntutannya dan apakah itu merupakan suatu bid'ah? Sebaiknya berjabat tangan setelah sholat ditinggalkan karena tidak ada tuntutan dari Rasul dan ditakutkan mengganggu kekhusyukan orang yang sedang berzikir. Rasul hanya menyuruh kita agar berdoa dan zikir selesai sholat. Meluruskan telunjuk ketika duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, apakah ada dasar yang kuat yang menyuruh untuk menegakkan telunjuk dikala duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang dilakukan pada duduk di antara dua sujud? Tidak ada tuntutan dan hadis yang menjelaskan harusnya meluruskan telunjuk ketika duduk di antara dua sujud. Cara sujud bagi wanita. Pertanyaannya, bagaimana cara sujud bagi wanita? Tidak ada hadis yang menerangkan perbedaan sujud untuk laki-laki dan perempuan. Tata cara sholat bagi laki-laki dan perempuan itu sama. Takbir bangun dari sujud. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca takbir bangkit dari sujud ke berdiri? Apakah sama dengan yang lain ataukah memanjangkan bacaan? Takbir bangun dari sujud itu sama dengan takbir yang lain, tidak perlu terlalu panjang. Tahiyat awal pada sholat malam 4 rakaat. Pertanyaannya, bagaimana petunjuk mengenai sholat tarawih 4 rakaat? Hendaknya tasyahud awal setelah 2 rakaat pertama, dan ada pula yang tidak memakai tasyahud awal. Karena selama itu PDM Banyuwangi mengamalkan 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan musyawarah belum sepakat untuk melakukan demikian. Demikian pula hal itu PWM Jawa Timur dan juga Muktamar Tarjih belum memutuskan, maka pengamalan tetap sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Mengangkat tangan bagi wanita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram untuk wanita? Tata cara sholat untuk wanita dan pria sama saja, tidak ada perbedaan, yaitu mengangkat kedua belah telapak, sejurus kedua bahu dan ibu jari sejajar dengan daun telinga. Masalah bacaan dalam sholat, membaca basmalah dalam sholat, jelaskan bacaan basmalah pada Al-Fatihah dalam sholat. Jawabannya yaitu diberikan dari hadis-hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas bin Malik menunjukkan bahwa tidak adanya Bismillahirrahmanirrahim di permulaan Al-Fatihah, tapi hanya menunjukkan bahwa mereka tidak mendengarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz bin Jabal beserta kaumnya, bacaan sholat apakah yang harus dengan menggerakkan lisan atau ke hati saja? Jawabannya yaitu dalam sholat Nabi membaca surat Al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lisannya, bukan hanya dengan hati. Kemudian jumlah bacaan tasbih, berapa kali tasbih dalam rukuk dilakukan, yaitu di dalam HPP tersebut dijelaskan bahwa bacaan tersebut boleh diucapkan berulang kali. Di dalam hadis ada yang mengatakan bahwa diucapkan hanya sekali. Bacaan tasyahud awal dan akhir, jelaskan perbedaan bacaan tasyahud awal dan akhir. Bahwa dalam bacaan duduk tahiyat awal dan akhir bacaannya adalah sama, hanya saja bacaan sholawat, bacaan tahiyat awal dan akhir berbeda. Kedudukan hadis tentang kunut, yang pertama tentang Nabi selalu berkunut saat sholat subuh hingga meninggal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi berkunut sebulan penuh untuk mendoakan kampung-kampung penuh, kampung-kampungnya dari kampung Arab, lalu beliau demikian. Jawabannya yaitu ada yang menyatakan, namun hadis tersebut dinyatakan dhaif atau lemah, maka tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan kunut pada saat sholat subuh, sujud nazilah atau kunut nazilah. Apa kamu terjadi sampai saat ini disyariatkan kunut nazilah?
Bagaimana caranya? Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak mengadakan kunut nazilah. Setelah diturunkan ayat 128 surat Al-Imran, jelas-jelas Rasulullah pada beberapa kesempatan telah mengajarkan kunut nazilah pada orang-orang kafir terhadap orang Islam, dan dalam kunut nazilah Rasulullah berdoa agar Allah mengutuk mereka yang berbuat kejahatan. 2, yaitu masalah sholat Jumat. Bacaan sholat dan khutbah dengan selain bahasa Arab. Berikan dasar Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa bacaan sholat harus dengan bahasa Arab. Berikan dasar Al-Quran dan hadis tentang hubungan sholat Jumat dan khutbah. Jawabannya yaitu hukumnya wajib, karena bahwa kita diperintahkan oleh Nabi supaya mengikuti cara-cara yang diajarkan. Dalam surat Al-Quran dan hadis diterangkan hukumnya sunnah. Alasannya seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran tersendiri, yaitu sunnah. Sholat tahiyatul masjid ketika khutbah. Pada saat khatib sedang berkhutbah, kita harus mendengarkannya dengan khusyuk. Bagaimana halnya jika orang baru masuk ke masjid ketika khatib sedang khutbah, lalu orang itu menunaikan sholat tahiyatul masjid. Apakah sholat tersebut perbuatan yang sia-sia? Jawabannya hukumnya makruh. Alasannya dari hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang berkata-kata di waktu khatib sedang berkhutbah, adapun menegur orang lain supaya tidak berkata-kata. Kemudian membaca sholawat pada saat duduk antara dua khutbah. Pada saat seorang khatib duduk di antara dua khutbah, biasanya para jamaah menyambutnya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah demikian ini ada perintahnya dari agama? Jawabannya hukumnya sunnah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa adanya duduk di antara dua khutbah Jumat, tapi tidak sama sekali menyebutkan adanya keharusan membaca sholawat pada saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah itu. Mengamini doa khatib. Bagaimana hukumnya mengamini khatib yang sedang membacakan doa dalam khutbah Jumat? Hukumnya sunnah. Alasannya doa yang dibacakan oleh hati ketika ia berkhutbah itu termasuk dalam rangkaian khutbah Jumat tersendiri. Oleh karena itu, dengan perusahaan yang berlaku dalam penjelasan khutbah Jumat, berlaku pada saat khatib itu membaca doa di antara ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah. Ucapan saus vakum dalam sholat Jumat. Seorang pada sholat Jumat waktu berdiri untuk menunaikan sholat mengucapkan saus vakum. Apakah sholat Jumat nyasa atau tidak? Itu jawabannya berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan bahwa dalam sholat Jumat sebelum dimulai sholat, imam dianjurkan untuk terlebih dahulu meningkatkan jamaahnya agar meneruskan dan menerapkan shofnya. Kemudian bacaan sholat pada sholat Jumat. Sholat Jumat imam membaca sadisma sesudah sholat Fatihah pada rakaat pertama dan surat Hal-Ataka pada rakaat kedua. Apakah itu wajib? Bila kalau membaca surat lain tidak boleh dan tidak sah? Jawabannya ditentukan demikian memang didasarkan pada yang diamalkan Nabi sesuai yang tersebut dalam dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian salat sunnah sesudah sholat Jumat. Disebutkan bahwa sholat Jumat supaya melakukan sholat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Bagaimana mengerjakannya? Apakah di rumah atau di masjid? Apa dasarnya dalam melakukan sholat sunnah sesudah sholat Jumat itu? Di sholat Jumat supaya melakukan sholat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Bagaimana mengerjakannya? Apakah di rumah atau di masjid? Apa dasarnya dalam melakukan sholat sunnah sesudah sholat Jumat itu dari tempat semula? Jawabannya, sesudah sholat Jumat dituntunkan untuk melakukan sholat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur pengganti sholat Jumat. Pada hari Jumat tidak ada sholat zuhur, sehingga orang yang berhalangan menghindari sholat Jumat berjamaah wajib menunaikan sholat Jumat dan 2 rakaat di rumah atau di dimanapun mereka berada tanpa khutbah. Jawabannya yaitu dalam hadis dijelaskan bahwa hamba saya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit tidak wajib menunaikan sholat Jumat berjamaah. Bab yang ketiga yaitu masalah sholat berjamaah. Bacaan Sami Allah pada makmum. Apakah bacaan Sami Allah liman hamidah waktu i'tidal termasuk takbir intikal yang harus dibaca oleh imam dan makmum, yaitu bacaan Sami Allah liman hamidah fungsinya sama dengan takbir intikal yang harus dibaca ketika bangkit dari rukuk, baik apabila menjadi imam atau salat munfarid. Kemudian makmum pada imam yang salat sunnah.
apabila ada seorang yang ingin sholat fardu lalu mendapati orang yang sedang sholat kayak dia makmum dan tahu bahwa imam itu sedang melakukan sholat sunnah, dapatkah yang demikian itu dilakukan? Jawabannya yaitu tidak ada larangan orang yang melakukan sholat wajib makmum kepada orang yang sedang melakukan sholat sunnah. Hal ini terjadi pada masa Nabi di mana Mu'az bin Jabal melakukan sholat wajib bersama Nabi, kemudian melakukan sholat sunnah di tempat kaumnya dan anggota kaumnya melakukan sholat wajib makmum pada Mu'az. Kemudian keluar dari sholat berjamaah, apabila ada seorang makmum yang meninggalkan sholat lalu sholat sendirian tanpa diketahui sebabnya, dapatkah dibenarkan perbuatan yang demikian itu? Jawabannya yaitu barangkali ada suatu kepentingan yang mendesak sehingga yang sholat kemudian sholat sendirian. Berjamaah dan mencari Lailatul Qadar hanya di masjid. Apakah benar bahwa pertama itu hanya sah kalau di masjid, dan apakah benar kalau mencari atau kodanya saya juga dilakukan di masjid, yaitu berjamaah diutamakan di masjid. Untuk sholat fardu akan merupakan wajib kifayah khususnya bagi kaum pria. Hal ini dapat kita lihat dari banyak hadis yang dapat dijadikan dasar. Masbuk yang sempat rukuk bersama imam, suatu saat ada seorang kita di masjid dan dia mendapati bahwa imam sedang rukuk, kemudian ia melakukan takbiratul ihram dan masih sempat melakukan rukuk bersama-sama imam. Setelah selesai sholat isya, sholat dia diperintahkan oleh seorang ustadz untuk menyempurnakan sholatnya. Sementara itu dalam pelajaran sholat bahwa apabila makmum sempat melakukan rukuk bersama-sama imam, maka sudah dianggap mendapatkan sholat 1 rakaat. Dari dua hal tersebut, manakah yang benar? Jawabannya yaitu dalam himpunan putusan tarjih yang telah memberikan pedoman sebagai berikut: apabila kamu mendatangi sholat berjamaah dan mendapati imam yang sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagai yang dikerjakan imam dan jangan kamu hitung rakaatnya. Kemudian bacaan masbuk saat tahiyat akhir. Masbuk yang mendapatkan 1 rakaat sedang imam membacakan tahiyatul akhir dan makmum membaca apa? Kalau membaca tasyahud umum apa dan alasannya apa? Jawabannya yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, selamatkan penduduk sebagai berikut: apabila kamu telah mendengarkan iqamah, maka berjalan mendatangi sholat berjamaah, dan hendaklah berjalan dengan tenang dan tentram dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul setelah mengikuti imam yang sedang sudah tertinggal, maka sempurnakanlah. Seruan untuk sholat jamaah taraweh. Apakah dalam melaksanakan taraweh sama sholat taraweh dan sholat witir ada seruan atau ajakan? Dalam melaksanakan sholat taraweh maupun witir tidak temukan adanya tuntunan untuk mengucapkan seruan apapun kecuali seperti sholat tarawih jamiatan rahimakumullah. Kemudian makmum dan imam wanita. Jelaskan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita. Apakah tidak wanita sejajar dengan imamnya? Jawabannya yaitu dalam hadits kita sholat jamaah dan Jumat akan dari saling berhubungan dengan syariatkan sholat jamaah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar. Suami berjamaah di masjid, istri sholat di rumah. Lebih baik manakah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri sholat di masjid dan meninggalkan istri sholat sendirinya, atau sholat di rumah bersama dengan istrinya? Yaitu sholat jamaah adalah diberitakan baik oleh Al-Quran maupun bersama dengan istrinya. Yaitu sholat jamaah adalah diberitakan baik oleh Al-Quran maupun hadis. Ahli hadis Al-Bukhari, Muslim, aku takut, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi mengancam dan akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah di masjid. Wanita berjamaah di masjid. Benarkah seorang wanita lebih baik sholat di rumah daripada sholat berjamaah di masjid? Jawabannya yaitu sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan lipat 27 derajat. Susunan syarat jamaah wanita, apakah dari belakang ke muka? Ada dua balik di suatu tempat yang berbeda pendapat mengenai wanita dengan berjamaah. Ada seperti pria dari daratan muka, aku mungkin ke belakang. Ada yang menyatakan
diisi dari belakang kemudian ke mukanya, yaitu dalam tuntunan sholat jamaah tersebut dalam hadits disebutkan waliyakun safwan nisa ihwar rijal. Saf untuk wanita letaknya di belakang saf untuk pria. Yang keempat yaitu masalah sholat sunnah, doa iftitah sholat lail. Data untuk sholat fardu sudah jelas keterangannya dalam hadis, tapi doa iftitah untuk sholat lail atau sholat raweh belum jelas. Apakah doa iftitah yang berbunyi wajhatu wajhiyah dan seterusnya khusus untuk sholat lail? Jawabannya yaitu dalam buku Imam Putusan Tarjih diterangkan dua macam bacaan sholat iftitah yang kedua-duanya dapat digunakan dalam sholat fardu bacaan doa iftitah. Pertama berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Salat iftitah jahar atau sir. Dia menjelaskan salat iftitah berjamaah, tetapi juga telah dijelaskan apa jahar apa sir. Kalau jahar kenapa makmum membaca Fatihah, dan kalau sir tidak lazim salat berjamaah tarawih imam membaca sir. Jawabannya yaitu dalam hadits memang tidak ditegaskan apakah jahar apakah sir dalam melakukan salat iftitah. Salat iftitah berjamaah dalam tontonan disebutkan bahwa salat iftitah sebelum salat malam dilakukan sendiri, dapat dilakukan berjamaah, yaitu menurut hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat, Huzaifah bin Zaman boleh melakukan salat iftitah dengan berjamaah. Menjadi imam tarawih, bagaimana menjadi imam tarawih? Apakah berbeda dengan imam salat berjamaah? Yaitu menjadi imam tarawih sama dengan imam salat berjamaah lainnya. Bacaan surat-surat khusus dalam salat witir. Di masjid dalam melakukan salat witir pada rakaat pertama dan kedua imam baca surat seenaknya, dan pada rakaat ketiga imam membaca 3 surat sekaligus. Ini berbeda dengan yang didudukan oleh HBT. Kemudian jelaskan jawabannya yaitu membaca Al-Quran memang baik, tapi perlu kita pahami dan sadari bahwa masalah ibadah dalam hal ini salat witir perlu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sholat malam sendirian jahar atau sir. Kalau melakukan sholat berjamaah di waktu malam, imam membaca Fatihah dan surat 2 rakaat yang pertama secara jahar. Bagaimana kalau dilakukan sendirian? Apakah secara jahar atau sir? Jawabannya yaitu menurut riwayat Bukhari atau Muslim dalam bab Af'alun Nabiyin disebutkan bahwa kadang-kadang Nabi membaca sir dan kadang-kadang membaca jahar dalam sholat malam. Kemudian sholat raweh 2 rakaat atau 4 rakaat. Dalam HTT dicantumkan bahwa melakukan sholat raweh itu 4 rakaat, berwitir 3 rakaat, ada yang melakukan 2 rakaat. 2 rakaat bagaimana sebenarnya, apa yang sudah ada perubahan, jelaskan tersebut. Jawabannya yaitu dalam HPT cetakan ketika telah dimuat keputusan Muktamar Tarjih di Wiradesa. Dalam mutabat diputuskan tentang sholatul lail berdasarkan dari apa yang lebih luas. Kemudian doa pada saat tarawih. Di salah-salah sholat tarawih seiring dengan orang membaca doa dengan teriak, bagaimanakah bacaan doa dalam sholat tarawih itu? Jawabannya yaitu Majelis Tarjih telah memberikan tuntunan bagaimana terdapat dalam buku himpunan usulan tarjih halaman 341 sampai 343. Salat tahiyatul masjid dan tarawih tidak ada. Dalam satu khutbah terdapat hati bahwa salat tahiyatul masjid itu memang membuang waktu, tidak dikerjakan tidak apa-apa berdasarkan pada yang diamalkan Nabi sesuai yang tersebut dalam dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian salat sunnah sesudah salat Jumat. Disebutkan bahwa salat Jumat supaya melakukan salat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Bagaimana mengerjakannya? Apakah di rumah atau di masjid? Apa dasarnya dalam melakukan salat sunnah sesudah salat Jumat itu dari tempat semula? Jawabannya sesudah salat Jumat dituntunkan untuk melakukan salat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat. Kemudian salat zuhur pengganti salat Jumat. Pada hari Jumat tidak ada salat zuhur, sehingga orang yang berhalangan menghindari salat Jumat berjamaah wajib menunaikan salat Jumat dan 2 rakaat di rumah atau di dimanapun mereka berada tanpa khutbah. Jawabannya yaitu dalam hadis dijelaskan bahwa hamba saya, perempuan, anak kecil dan orang sakit tidak wajib menunaikan salat Jumat berjamaah.
Bab yang ketiga yaitu masalah sholat berjamaah. Bacaan Sami Allah pada makmum, apakah bacaan Sami Allah liman hamidah waktu i'tidal termasuk takbir intikal yang harus dibaca oleh imam dan makmum, yaitu bacaan Sami Allah liman hamidah fungsinya sama dengan takbir intikal yang harus dibaca ketika bangkit dari rukuk, baik apabila menjadi imam atau salat munfarid. Kemudian makmum pada imam yang salat sunnah. Apabila ada seorang yang ingin sholat fardu lalu mendapati orang yang sedang sholat kayak dia makmum dan tahu bahwa imam itu sedang melakukan sholat sunnah, dapatkah yang demikian itu dilakukan? Jawabannya yaitu tidak ada larangan orang yang melakukan sholat wajib makmum kepada orang yang sedang melakukan sholat sunnah. Hal ini terjadi pada masa Nabi di mana Mu'az bin Jabal melakukan sholat wajib bersama Nabi, kemudian melakukan sholat sunnah di tempat kaumnya dan anggota kaumnya melakukan sholat wajib makmum pada Mu'az. Kemudian keluar dari sholat berjamaah, apabila ada seorang makmum yang meninggalkan sholat lalu sholat sendirian tanpa diketahui sebabnya, dapatkah dibenarkan perbuatan yang demikian itu? Jawabannya yaitu barangkali ada suatu kepentingan yang mendesak sehingga yang sholat kemudian sholat sendirian. Berjamaah dan mencari Lailatul Qadar hanya di masjid. Apakah benar bahwa pertama itu hanya sah kalau di masjid, dan apakah benar kalau mencari atau qadanya saya juga dilakukan di masjid, yaitu berjamaah diutamakan di masjid. Untuk sholat fardu akan merupakan wajib kifayah khususnya bagi kaum pria. Hal ini dapat kita lihat dari banyak hadis yang dapat dijadikan dasar. Masbuk yang sempat rukuk bersama imam. Suatu saat ada seorang tiba di masjid dan dia mendapati bahwa imam sedang rukuk, kemudian ia melakukan takbiratul ihram dan masih sempat melakukan rukuk bersama-sama imam. Setelah selesai sholat isya, sholat dia diperintahkan oleh seorang ustadz untuk menyempurnakan sholatnya. Sementara itu dalam pelajaran sholat bahwa apabila makmum sempat melakukan rukuk bersama-sama imam, maka sudah dianggap mendapatkan sholat 1 rakaat. Dari dua hal tersebut manakah yang benar? Jawabannya yaitu dalam himpunan putusan tarjih yang telah memberikan pedoman sebagai berikut: apabila kamu mendatangi sholat berjamaah dan mendapati imam yang sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagai yang dikerjakan imam dan jangan kamu hitung rakaatnya. Kemudian bacaan masbuk saat tahiyat akhir. Masbuk yang mendapatkan 1 rakaat sedang imam membacakan tahiyatul akhir dan makmum membaca apa? Kalau membaca tasyahud umum apa dan alasannya apa? Jawabannya yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, selamatkan penduduk sebagai berikut: apabila kamu telah mendengarkan iqamah, maka berjalan mendatangi sholat berjamaah, dan hendaklah berjalan dengan tenang dan tentram dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul setelah mengikuti imam yang sedang sudah tertinggal, maka sempurnakanlah. Seruan untuk sholat jamaah taraweh. Apakah dalam melaksanakan taraweh sama sholat taraweh dan sholat witir ada seruan atau ajakan? Dalam melaksanakan sholat taraweh maupun witir tidak temukan adanya tuntunan untuk mengucapkan seruan apapun kecuali seperti sholat tarawih jamiatan rahimakumullah. Kemudian makmum dan imam wanita. Jelaskan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita. Apakah wanita sejajar dengan imamnya? Jawabannya yaitu dalam hadits kita sholat jamaah dan Jumat akan dari saling berhubungan dengan syariatkan sholat jamaah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar. Suami berjamaah di masjid, istri sholat di rumah. Lebih baik manakah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri sholat di masjid dan meninggalkan istri sholat sendirinya, atau sholat di rumah bersama dengan istrinya? Yaitu sholat jamaah adalah diberitakan baik oleh Al-Quran maupun Baik, melanjutkan bab selanjutnya, yaitu adalah bab masalah tentang menentukan Syawal. Subbabnya yaitu penentuan tanggal 1 Syawal 1412 Hijriah. Nah, sebagai pertanyaan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana
menentukan malam 1 Syawal 1412 Hijriah dari beberapa pendapat mengenai perhitungan ijtima dan irtifa. Nah, dalam peredaran semua harinya, peredaran benda langit dari timur ke barat sebagai akibat dari rotasi bumi, bulan selalu tertinggal dari matahari sekitar 12 derajat dalam sehari semalam, atau sekitar 30 derajat dalam 1 jam. Dengan kata lain, selisih Ascensio Recta bulan dan matahari terbenam pada jam 6:09, maka pada saat terbenam matahari tersebut selisih Ascensio Recta adalah 30 derajat, 47 derajat, dan 37 derajat. Jelaslah bahwa rumus di atas tidak menghasilkan irtifa, tetapi selisih Ascensio Recta bulan dan matahari pada saat matahari terbenam. Jika rumus di atas digunakan sebagai rumus untuk mencari irtifa bulan, maka jelas asal ijtima terjadi sebelum ghurub. Irtifa bulan senantiasa positif di atas. Baik, selanjutnya yaitu tentang nisab, tentang masalah kurban. Nah, di sini subbabnya yaitu pertama nisab kurban. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita wajibkah untuk berkurban dan berapakah nisabnya? Nah, ini hukumnya tuh ini. Jadi dijelaskan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukumnya kurban ini wajib. Artinya gimana? Nah, artinya mintalah fatwa hatimu. Perbuatan baik itu albiru, itu apa yang dapat menenteramkan hatimu, dan dosa ini apa yang terbetik, apa yang terbetik dalam diri dan berdetak dalam hatimu, sekalipun orang lain menasihatimu atau minta nasihatmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dari Wabisah bin Ma'bad. Dalam hadis itu diterangkan tentang hukum kelayakan bagi seorang untuk masing-masing mawas diri kalau dihubungkan dengan ibadah kurban, yang dianjurkan bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki agar masing-masing mawas diri dan menanyakan pada dirinya sendiri. Bab selanjutnya yaitu tentang pekurban tidak dapat memakan dagingnya. Nah, jadi pertanyaan, apakah pekurban tidak dapat makan daging kurban? Dalam ayat 36 surah Al-Hajj disebutkan bahwa fakulu minha, yang artinya makanlah sebagian darinya. Kiranya jelas itu kemungkinan orang itu menyamakan berkurban sama dengan mengeluarkan zakat, yang semuanya diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya, gitu. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu tentang masalah zakat. Nah, subbab yang pertama itu tentang batas waktu mualaf. Nah, ini yang jadi pertanyaannya bahwa berapa lama seorang menyandang atau disebut sebagai mualaf, bagaimana kewajiban pimpinan memberikan bantuan. Nah, mualaf itu perlu kita ketahui bahwa mualaf itu bukan hanya orang-orang yang baru masuk Islam, tetapi juga masuk ke dalam kategori mualaf adalah orang-orang yang
jinakan hatinya supaya tetap mantap memeluk agama Islam. Orang-orang yang dikhawatirkan memenuhi atau memusuhi atau menganggap kaum muslimin dan orang-orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin seperti yang dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, bisa dibaca di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, surah ke-9 ayat 60. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu tentang zakat fitrah anak yang baru lahir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anak yang baru lahir wajib dizakati padahal anak itu sudah suci? Nah, penunaian zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin pada zaman Nabi SAW. Pelaksananya oleh kepala keluarga untuk semua yang ditanggung, baik orang tua, anak kecil maupun budak sahayanya. Nah, ini artinya apa? Bahwa penunaian zakat fitrah ini diwajibkan untuk semua anggota keluarga. Itu nggak dihitung apakah ini masih suci atau enggak, itu nggak dihitung. Jadi semua berlaku wajib untuk semua anggota keluarga. Nah, subbab selanjutnya itu zakat fitrah untuk pembangunan tempat ibadah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menurut tarjih, apakah zakat fitrah bisa digunakan untuk pembangunan tempat ibadah? Jawabannya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sudah jelas bahwa zakat fitrah itu menjadi hak penuh fakir miskin. Dan oleh karena zakat fitrah itu sudah menjadi haknya, maka apabila mereka akan menggunakan untuk pembangunan tempat ibadah, maka tidak ada larangan apabila fakir miskin pemegang hak atas zakat fitrah itu merelakannya. Itu. Baik, dan selanjutnya yaitu sebab tentang memodalkan zakat fitrah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya memodalkan zakat fitrah? Sedangkan dalam memodalkan zakat mal sangat setuju. Nah, jawabannya karena modal tersebut tidak dikonsumsi, dipakai habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tapi didaya gunakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah seperti telah disyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas. Al-Qasas ayat 77, An-Najm ayat 39 dan Al-Hasyr ayat 18. Jadi di sini tuh memodalkan zakat fitrah itu boleh. Karena ketika zakat fitrah sudah diberikan kepada fakir miskin, karena ini bertujuan untuk dia agar bisa menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah gitu. Jadi boleh ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang subbab zakat fitrah untuk perantau. Pertanyaannya, apakah bisa siswa perantau yang tidak pulang kampung, artinya berhari raya di desa tersebut, mendapatkan bagian zakat fitrah dari kepala desa selaku amil zakat? Bolehkah siswa itu menerimanya? Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, berdasarkan ayat-ayat tersebut siswa perantau dapat menerima bagian zakat. Jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan, dalam Quran surat At-Taubah ini ayat 60 itu menunjukkan bahwa siswa perantau itu hukumnya boleh menerima zakat dari desa tersebut. Nah, ini dikategorikan pada kelompok Ibnu Sabil atau Sabilillah. Baik, bab selanjutnya yaitu tentang masalah perkawinan. Nah, subbabnya yang pertama yaitu tentang perkawinan muslim dan non-muslim.
dan status anaknya. Baik, pertanyaannya bagaimana hukum perkawinan muslim dengan non-muslim dan status anaknya yang dilahir perkawinan mereka itu, dari perkawinan mereka itu. Nah, mengenai ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala melarang perkawinan laki-laki ahli kitab dengan wanita mukmin, sedangkan laki-laki mukmin boleh kawin dengan wanita ahli kitab sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Berarti hukumnya boleh kalau laki-laki muslim menikahi wanita mukmin dengan alasan wanita mukmin mengikuti agama sang laki-laki, sedangkan laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita ahli kitab muslim. Mungkin ini kalau laki-laki non muslim menikah dengan wanita muslim, mungkin kalau laki-laki ini mengikuti agamanya perempuan muslim ini mungkin boleh, tapi perempuan muslim mengikuti agama seorang laki-laki non muslim itu mungkin tidak boleh gitu. Selanjutnya yaitu tentang poligami. Nah, mohon penjelasan mengenai perkawinan poligami menurut hukum Islam. Nah, penjelasannya, perkawinan yang terdiri atas seorang suami dan beberapa orang istri, yakni poligami, yang menurut Quran surah An-Nisa ayat 3, paling banyak 4 orang dapat dilakukan apabila suami dapat berlaku adil. Jadi perkawinan ini, poligami ini bisa dilakukan karena ini juga salah satu sunnah Rasul. Nah, jadi ini bisa dilakukan ketika suaminya berlaku adil terhadap semua istri-istrinya gitu. Subbab yang ketiga yaitu tentang kawin kontrak atau mut'ah. Nah, pertanyaan bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap kawin kontrak atau mut'ah? Kira-kira apa hukumnya? Dan apa hukumnya? Bagaimana hukumnya kawin kontrak itu apabila pihak perempuan tidak tahu bahwa perkawinan itu adalah kawin kontrak? Nah, hukumnya sih haram, hukumnya haram. Keharaman nikah mut'ah ini tidak hanya terbatas kepada pihak laki-laki dan wanita yang mengetahui bahwa nikah yang mereka lakukan itu adalah nikah mut'ah, tetapi juga berlaku secara umum, yaitu baik pihak wanita itu mengetahui maupun tidak mengetahuinya. Orang yang melakukan nikah mut'ah sekarang ini menurut hadis-hadis tersebut di atas jelas telah melakukannya hal-hal yang diharamkan. Jadi nikah mut'ah ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah itu karena di saat-saat yang genting, semisal suaminya ikut perang dan itu suaminya menginginkan istrinya untuk suaminya pada zaman Nabi itu suaminya ikut perang itu pada saat itu diperbolehkan pada saat itu, tapi mengikut perkembangan zaman sekarang diharamkan. Baik, sekarang tentang subbab wali tidak mau menikahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kedudukan orang tua yang melarang anaknya perempuan untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dicintainya? Apakah boleh wanita itu meninggalkan orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan tanpa wali? Jawabannya, kalau lelaki yang mencintai wanita itu akhirnya maupun pengamalan agamanya baik, maka tidak sepantasnya orang tua menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki tersebut. Tetapi seorang wanita yang meninggalkan orang tuanya tidak mau menikahkan, kemudian wanita itu nikah tanpa wali, tentu tidak baik. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa ketika orang tua menolak seorang pasangan laki-laki, untuk menolak anak perempuan dicintai oleh seorang laki-laki yang agamanya bagus, itu tidak baik, tidak bagus. Itu tidak bagus ketika orang tua menolak seorang laki-laki yang agamanya bagus, itu tidak baik. Nah, sedangkan seorang wanita meninggalkan orang tua yang tidak, dan
wanita juga ketika meninggalkan orang tuanya kemudian tiba-tiba menikah, itu tidak boleh, itu dilarang. Nah, kemudian sebab selanjutnya itu wali nikah bagi anak angkat. Pertanyaannya, bagaimana kalau anak-anaknya perempuan itu kawin? Siapa wali nikahnya? Apakah ayah kandungnya tersendiri? Nah, yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya. Ayah angkat tidak berhak menikahkan anak-anaknya. Ayah angkat dapat menjadi wali. Kalau wali dalam hal ini ayah kandung mewakilkan kepada ayah angkat untuk menikahkan anak perempuan tersebut, atau ayah kandung mewakilkan kepada petugas KUA, sehingga yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah petugas KUA sebagai wakil wali nikah. Pelaksanaannya dapat ditanyakan kepada KUA setempat. Nah, subbab selanjutnya yaitu bolehkah anak angkat menjadi ahli waris atau dikawini? Yang menjadi pertanyaan, dapatkah anak angkat bertindak sebagai ahli waris menurut hukum Islam, dan dapatkah anak angkat dikawini? Dalam masalah warisan, anak angkat tidak menjadi ahli waris, tetapi dapat menerima bagian harta orang tua angkat sebagai harta wasiat. Mengenai anak angkat, wanita kawin dengan bapak angkatnya sebagaimana diterangkan di muka, bahwa anak angkat bukan anak kandung dalam Quran, ayat 4 dalam Quran Al-Ahzab ayat 4, juga bukan anak tiri dan termasuk pada wanita-wanita yang diharamkan, dan Al-Quran seperti tersebut pada ayat 23 dan awal ayat 24 surah An-Nisa. Juga tidak kita dapati larangan dalam hadis, maka anak wanita angkat tidak ada halangan untuk dinikahi menurut hukum Islam. Sebab selanjutnya yaitu tentang anak angkat dengan anak saudara melakukan pernikahan. Pertanyaan, bolehkah C dikawinkan dengan D? Baik, menjawab yang tadi, menjawab yang sebab anak angkat dengan anak saudara melakukan pernikahan. Tadi itu pertanyaannya itu, bolehkah C dikawinkan dengan D itu? Nah, jadi barangkali untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan hubungan keluarga C dengan B dalam susunan keluarga sebagai berikut. Nah, A mempunyai istri, katakanlah I. I mempunyai saudara kandung. I mempunyai saudara kandung ialah B. Nah, A juga mempunyai saudara kandung, katakanlah K. B yang saudara istri itu mempunyai anak ialah C dan menjadi anak angkat A. Sedangkan K yang saudara A itu mempunyai anak ialah D. Nah, persoalannya dapatkah C dan D melangsungkan pernikahan? Jadi menurut hukum Islam, D dan C tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, untuk sebab selanjutnya itu mazi dan koitus tanpa inzal. Nah, pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan mazi itu? Apakah mazi itu najis atau tidak? Nah, bagaimana hukumnya kalau koitus hanya keluar mazi tetapi tidak keluar mani? Nah, mazi, jelaskan bahwa mazi itu adalah cairan yang keluar dari atau melalui lubang uretera penis pada saat aktivitas seksual. Nah, dalam riwayat At-Tirmizi dan Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa mazi itu termasuk najis. Nah, dengan adanya penjelasan dari hadis-hadis dapatlah disimpulkan bahwa coitus menyebabkan adanya wajib mandi, baik coitus itu mengeluarkan mani maupun tidak. Demikian pula halnya bagi orang yang
melakukan coitus yang hanya mengeluarkan mazi saja, maka ia pun wajib mandi gitu. Untuk bab selanjutnya itu tentang larangan berkumpul dengan istri di malam hari raya. Ini maksudnya larangan berhubungan gitu. Nah, ada seorang ustazah yang memberi pertanyaannya itu, ada seorang ustazah yang memberi ceramah Ramadan menerangkan bahwa ada larangan mengumpul istri di malam hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kalau dilanggar dan menyebabkan anak yang lahir cacat, benarkah ada hadis yang melarang demikian? Nah, jadi tidak ada larangan atau keterangan yang kuat yang melarang berkumpul di malam hari raya, baik hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Juga tidak ada keterangan bahwa anak-anak hasil hubungan suami istri di malam hari raya akan melahirkan anak yang cacat gitu. Jadi belum ada keterangan yang, pokoknya belum ada hadis-hadis yang sahih kayaknya. Nah, sebab selanjutnya yaitu tentang hukum homo dan lesbian. Nah, ini sering nih terjadi nih. Ini banyak terjadi di kalangan sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya homoseks dan lesbian? Ya, hukumnya jelas haram. Nah, mengenai homoseks hukumnya haram. Demikian pula dengan lesbian. Homo dalam Al-Quran disebut liwat, sedangkan lesbi dalam kitab fikih disebut sihak. Zina dilarang antara lain tersebut pada ayat 32 surah Isra. Dalam surat Isra, dalam ayat itu zina dinyatakan perbuatan keji. Demikianlah pula liwat atau homoseks yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut juga dikategorikan dalam perbuatan yang keji seperti tersebut pada ayat 80 dan 81 surah Al-A'raf. Nah, jadi itu udah jelas bahwa hukumnya homo dan lesbian itu hukumnya haram. Nah, sebab selanjutnya yaitu tentang mengaku melakukan zina. Yang menjadi pertanyaannya, kalau orang mengakui berbuat zina tetapi belum menjalankan hukuman, apakah taubatnya akan diterima? Baik, perlu diketahui bahwa yang menetapkan hukuman itu adalah hakim berdasarkan hukum yang telah diketahui sendiri oleh yang bersangkutan, bukan perorangan mengenai taubat seorang yang melakukan zina dan belum mengalami hukuman. Mudah-mudahan diterima. Hal itu urusan Allah. Wallahu alam, gak ada yang tahu. Jadi berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Ubdi. Ini berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit. Nah, untuk subbab selanjutnya itu hukum rajam. Nah, pertanyaannya, bila seorang pezina telah melaksanakan hukum rajam, apakah dosanya telah hapus sehingga tidak diazab di akhirat nanti? Nah, dijawab bahwa apakah seorang diazab atau tidak di akhirat nanti termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya tidak dapat mengetahui dengan pasti. Yang jelas ialah melaksanakan hukum rajam dituntut oleh syar'i bagi setiap penguasa yang ingin menegakkan syariat Islam terhadap seorang duda atau janda yang telah terbukti melakukan perbuatan zina. Gitu. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya itu tentang masalah keluarga. Nah, subbab yang pertama tentang tuntunan keluarga sakinah. Yang jadi pertanyaan, kami mohon penjelasan tentang pokok-pokok tuntunan keluarga sakinah yang menjadi keputusan Muktamar Tarjih di Malang. Oke, ini keputusan Tarjih di Malang. Nah,
Untuk mendapatkan pengertian dan pelaksanaan pengamalannya dipersilakan membaca buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah secara cermat. Nah, jadi teman-teman kalau mau keluarganya sakinah itu silakan membaca buku itu ya teman-teman. Jadi buku itu udah menjelaskan semuanya, insya Allah. Subbab selanjutnya yaitu tentang anak solih apakah khusus laki-laki. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau anak itu perempuan solihah? Apa dapat diterima dan menjadi amal solih atau tidak? Baik. Dalam Islam, kedudukan wanita dan pria itu sama. Hanya ada beberapa perbedaan seperti hak waris anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Tetapi dalam pemberian hibah berlakulah ketentuan agar adil dan seimbang. Pada itu dalam bahasa Arab, pengertian walad meliputi arti anak laki-laki dan perempuan, di samping ada istilah khusus ibnu yang berarti anak laki-laki dan bintun untuk anak perempuan. Kita ambil arti umumnya. Walad berarti anak laki-laki maupun perempuan, sehingga waladun sohlihun meliputi juga anak laki-laki yang soli dan anak perempuan yang solihah. Gitu. Nah, jadi itu. Untuk subbab selanjutnya tentang akikah setelah hari ke-7. Yang menjadi pertanyaan, apakah syukuran itu juga dimaksud sebagai penyahur akikah? Dijawab. Dalam buku Tanya Jawab 1 halaman 176. Nah, ini di buku Tanya Jawab 4. Nah, jawabannya itu ada di buku Tanya Jawab 1 halaman 176. Teman-teman bisa dibuka bukunya. Disebutkan bahwa dalam syukuran melakukan penyembelihan kambing sudah hari ke-7 karena sebelumnya belum tahu tentang adanya itu, bukan dimaksudkan sebagai akikah tetapi sebagai syukuran biasa gitu. Jadi tidak termasuk akikah, itu termasuk syukuran biasa. Nah, sebab selanjutnya tentang celana pendek bagi murid SMP. Yang pertanyaannya, sekolah Muhammadiyah tingkat menengah pertama mewajibkan seragam untuk pria celana pendek, berbeda dengan SMA yang diwajibkan memakai celana panjang. Menurut yang saya ketahui bahwa aurat harus ditutup. Dengan seragam SMP bagi pria celana pendek berarti membiasakan kita membuka aurat. Nah, jawabannya itu dari segi hukum, memang menurut murid SMP termasuk orang-orang pada tingkat mumayyiz, yakni orang yang kalau melaksanakan kebajikan mendapatkan pahala, tetapi kalau belum melaksanakan kebajikan belum mendapat sanksi, sebagaimana orang yang telah dewasa atau mukallaf sehingga dalam berpakaian, khususnya dalam menutup aurat, murid SMP yang umumnya tingkat mumayyiz tadi mendapat keringanan memakai celana pendek. Namun dari segi pendidikan sebaiknya agar sejak dini dilatih membiasakan menutup auratnya, tentu saja termasuk murid wanita gitu. Sebab selanjutnya tentang pakaian yang ada ayat Al-Quran kalau sudah usang. Nah, ini pertanyaannya, apakah tidak melanggar akhlak Islam? Lalu misalnya kita gunakan untuk alat membersihkan meja atau bahkan kadang-kadang untuk membersihkan sepatu dan sebagainya. Nah, jawabannya, persoalan Anda memerlukan perhatian kita bersama. Kadang-kadang kita dengan maksud baik tetapi kurang dipikirkan akibat atau pengaruh yang akan ditimbulkan, seperti membuat kain batik dengan lukisan lambang-lambang seperti itu, tentu dengan niat yang baik agar kita lebih mengenal terhadap lambang tersebut dan menciakan gerakan organisasi Muhammadiyah dan ortomnya. Akibat
baju yang berlambang yang di dalamnya ada ayat Al-Quran menjadi kurang bebas dalam arti hati-hati seperti persoalan yang Anda tanyakan gitu. Itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wanita, cara memperbaiki kerudung yang baik. Bagaimana memakai kerudung yang baik? Apakah asal tertutup rambut ataukah sebaiknya menutupi leher dan dada? Jawabannya, memakai kerudung yang baik disebutkan dalam ayat 31 surat An-Nur dengan menutupkan kerudung itu bukan saja rambutnya, tetapi juga menjulur ke bawah sampai dadanya. Selanjutnya, wanita memakai cadar. Bagaimana hukumnya wanita memakai cadar? Apakah ada tuntunannya atau memakai cadar menurut Al-Quran dan hadis? Di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, tidak ada perintah untuk memakai cadar. Yang ada adalah perintah memakai jilbab. Selanjutnya, memberi ucapan selamat kepada wanita. Apakah boleh mengucapkan selamat pada wanita dan berjabat tangan? Dan ada yang memahami bahwa bermusafahah dengan wanita itu dilarang karena Nabi tidak mengerjakannya. Ada yang memahami bahwa larangan itu tidak tegas sehingga mengambil hukum makruh, artinya kalau tidak mengerjakan mendapat pahala. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dari wanita. Boleh atau tidak seorang wanita menjadi pemimpin? Agama tidak menolak atau menghalang-halangi seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota, dan sebagainya. Jadi boleh-boleh saja. Selanjutnya yaitu wanita bukan setan. Dikatakan bahwa Adam digoda oleh istrinya Hawa. Kalau demikian, apakah itu setan? Setan itu makhluk halus yang dapat menggoda manusia dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Yang digoda manusia baik laki-laki maupun wanita agar mereka tersesat. Cara-cara yang digunakan oleh setan ialah dengan berusaha agar pandangan manusia keliru, yang jelek kelihatan baik. Selanjutnya yaitu wanita mengajar dengan suara keras. Apakah wanita dilarang bersuara keras mengajar sebagai guru atau ustadzah dan berceramah ilmiah agama? Apakah juga membaca sholawat dan membaca qasidah juga dilarang? Jawabannya, menurut keputusan beberapa muktamar tajih Muhammadiyah memutuskan bahwa para pengajar wanita boleh, demikian pula wanita mengajar pria juga boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sudah barang tentu diisyaratkan adanya keamanan, seperti baik wanita pengajar maupun pria yang diajar harus dapat menjaga diri, seperti menjaga pandangan dan tidak kholwat. Selanjutnya yaitu berwiraswasta dengan tata rias rambut. Bolehkah wanita berhias untuk dilihat cantik orang-orang? Wanita merias rambut dengan tujuan agar dikagumi orang lain termasuk perbuatan yang tidak terpuji, jadi tidak boleh. Sedangkan berhias rambut untuk kepentingan suami agar tetap sayang, tentu perbuatan itu dibolehkan. Selanjutnya, menyemir rambut. Apakah hukum memakai semir rambut? Menyemir rambut adalah sunnah atau mustahab. Mereka juga mengatakan bahwa menyemir rambut itu juga mempunyai dua maksud atau manfaat, yaitu pertama untuk membersihkan, memperindah rambut itu sendiri, dan yang kedua untuk merealisasikan adanya perbedaan lahiriah atau ciri khas yang membedakan antara jamaah muslim dengan jamaah lainnya. Kemudian haram memotong kuku dan membuang rambut ketika haid. Apakah benar diharamkan orang yang haid memotong kuku dan membuang rambut rontok selama haid? Haid? Jawabannya yaitu tidak ada hukum yang memperkuat bahwa memotong kuku saat haid itu haram, maka boleh-boleh saja. Kemudian masalah jenazah. Letak kepala mayat wanita dan pria. Di sebelah manakah letak jenazah apabila kita mensolatkannya? Bedakah antara jenazah wanita dengan pria dalam meletakkannya? Jawabannya, tidak ada keterangan berdasarkan hadis yang membedakan letak kepala jenazah. Yang ada ialah berdirinya imam atau
Kalau seorang diri mensolatkan jenazah pria ialah dekat di sisi kepala, sedangkan bagi jenazah wanita di tengah-tengah jenazah atau dekat punggung. Kemudian larangan sholat dan mengubur mayat di 3 waktu. Kenapa tidak boleh melakukan sholat dan mengubur mayat di 3 waktu, yakni waktu terbit matahari, waktu matahari berada pada titik kulminasi, dan waktu matahari terbenam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kamu untuk sholat dan mengubur mayat yakni ketika matahari terbit sehingga matahari tinggi, ketika matahari berada di tengah-tengah, dan ketika hampir terbenam matahari sampai benar-benar matahari terbenam. Kemudian wajib kifayah dalam masyarakat memelihara jenazah hukumnya wajib kifayah. Dalam kenyataan masyarakat sudah menugaskan seorang yaitu kaum untuk mengurusi hal itu. Apakah kewajiban masyarakat dengan demikian telah bebas? Yang berarti kewajiban menjadi kewajiban seorang yang ditugaskan tadi. Kalau masyarakat telah menugaskan seorang untuk mengurus jenazah dalam lingkungannya, bukan berarti tanggung jawab masyarakat bebas dari kewajiban kifainya. Masyarakat tetap mempunyai kewajiban kifai, sehingga kalau seorang yang telah diserahi untuk mengurus tadi berhalangan, masyarakat tetap harus melaksanakan hal itu. Kemudian tahlil di zaman Nabi. Apakah di zaman Nabi ada tahlilan? Kegiatan tahlil dalam arti orang ramai-ramai membaca kalimat la ilaha illallah memang tidak ada. Juga tidak ada kegiatan zikir bersama dengan nama Riyadul Jannah. Kemudian membedakan kubur untuk membangun masjid. Bolehkah mendirikan masjid di tanah yang ada kuburannya? Mendirikan masjid di tanah yang ada seorang yang dikubur di dalamnya perlu mendapat beberapa alternatif pemecahan. Kalau tempat dikuburnya seorang itu berada di luar masjid, sekalipun masih belum dalam lingkungan masjid tersebut, tidak ada halangnya. Kemudian hukum autopsi. Hukum Islam bila ada seorang yang mendapat musibah sampai meninggal kemudian dilakukan otopsi. Pandangan dalam Islam tentang otopsi dapat bervariasi tergantung pada madhab atau interpretasi tertentu. Secara umum dalam situasi darurat atau kepentingan medis yang besar, otopsi bisa dibenarkan. Kemudian hukum orang mati dimakan harimau. Apakah orang yang mati dimakan harimau tergolong mati syahid dan tidak perlu dimandikan? Ada prinsipnya orang yang mati syahid dan tidak perlu dimandikan serta dikafani hanyalah orang yang mati di medan perang karena berjuang membela agama dan negara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah warisan. Warisan gono gini. Ada pertanyaan A kawin dengan seorang wanita B menurunkan 3 anak perempuan. A cerai dengan B dan kawin dengan C mempunyai anak 2 orang. Anak perempuan juga ada harta yang dimiliki keduanya adalah harta gono gini. Hasil kerja kedua suami istri A dan C. Karena C meninggal, A kawin dengan D dan tidak menurunkan anak. Setelah A meninggal dunia timbul persoalan warisannya. Apakah anak-anak perempuan baik yang 3 orang dengan B dan 2 orang dengan itu C serta D sebagai ahli waris yang menerima harta warisan? Jawabannya terlebih dahulu harus ditentukan dulu ahli waris yang dapat menerima harta warisan A, karena Allah yang meninggal dunia. Yang termasuk ahli waris adalah A, 3 orang yang anak perempuan A yang berasal dari ibu B karena telah dicerai bukan termasuk ahli waris. Kemudian bukan anak tapi dapat warisan. Ada 2 saudara, A dan B mempunyai anak 5 orang, sedang B tidak mempunyai anak. Dapatkah anak A mendapat warisan dari B? Dalam pertanyaan Anda tidak ditegaskan apakah anak A itu dan B hingga anak A menjadi anak angkat B. Kalau demikian halnya, anak mendapatkan warisan dari B karena anak angkat, tapi ia mendapatkan harta wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Kemudian mengubah masjid di atas tanah wakaf menjadi gedung TK, apakah boleh? Pada prinsipnya benda wakaf itu harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tugas semula pemberi wakaf. Di mana perlu kalau benda wakaf itu sudah lapuk atau rusak atau sudah berkurang nilai gunanya, maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lain yang serupa atau malah yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf benda tersebut.
Kemudian mengambil lagi tanah wakaf. Bolehkah tanah wakaf diambil kembali oleh pewakaf padahal tanah itu secara sah diserahkan sebagai tanah wakaf? Bagaimana status tanah wakaf tersebut? Sebelum menjawab secara langsung pertanyaan saudara, ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wakaf itu. Wakaf dalam bahasa Arab berarti menahan, artinya menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Kemudian menghadiahkan pahala. Pertanyaannya, seorang suami mewakafkan uang kepada masjid atau dengan maksud pahala dihadiahkan kepada istri yang telah meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Perbuatan yang seperti itu dikemukakan oleh penanya tersebut di atas itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada ajaran yang menjelaskan atau membolehkan menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian masalah hari peringatan Maulud Nabi. Peringatan Maulud Nabi apakah dibenarkan ataukah termasuk bid'ah? Memperingati hari kelahiran seorang termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunannya. Kemudian peringatan milad Nabi Muhammad SAW, milad persyarikatan. Bolehkah peringatan milad Nabi Muhammad SAW, milad persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh kaum muslim atau oleh anggota Muhammadiyah? Memperingati hari ulang tahun kelahiran seorang atau organisasi atau hari kematian seorang termasuk masalah ijtihad. Jadi tidak ada nas yang menunjukkan atau dapat dijadikan dasar. Kemudian perayaan sekaten. Perayaan sekaten itu berasal dari agama apa? Apakah orang Islam boleh merayakan sekaten? Peringatan sekaten tidak lepas dari peringatan Maulid Nabi SAW. Maulid Nabi sendiri adalah suatu peringatan kelahiran Nabi Muhammad dan sudah mentradisi di kalangan umat Islam. Peringatan Isra Mi'raj dengan tarian. Bolehkah dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar seperti Isra Mi'raj Maulid Nabi menggunakan kesenian tari, memakai pakaian yang sebatas dada dengan gandengnya pria dan wanita serta gerak menggoyangkan pinggul? Jadi jawabannya, maksud mengadakan peringatan hari-hari besar tersebut seperti Isra Mi'raj Maulid Nabi tentu dalam rangka agar kita mengingat bahwa peristiwa tersebut agar kita lebih mendalami ajaran Nabi, bukan sekedar senang-senang dan tindakan tersebut dilarang. Kemudian makanan dari Natal. Di hari Natal kadang-kadang kita mendapatkan undangan menghadiri perayaan Natal dan kadang-kadang mendapat makanan baik di dalam perayaan itu atau diantar ke rumah. Bolehkah kita makan makanan tersebut? Mengenai perayaan Natal yang di situ diadakan dengan ucapan yang mengandung ritual keagamaan, maka kita tidak boleh datang. Mengenai makanan yang disuguhkan atau diantarkan ke rumah, kalau makanan itu dasarnya halal seperti roti dan sebagainya, boleh dimakan. Tetapi kalau makanan atau minuman itu dasarnya haram seperti khamr, babi, dan yang berunsur haram, maka tidak boleh. Kemudian masalah lain-lain. Berbeda pendapat itu rahmat. Nabi bersabda, berbeda pendapat itu rahmat. Benarkah sabda dari Nabi Muhammad tersebut? Untuk melakukan tarjih penelitian hadis secara garis besarnya dapat ditempuh 3 langkah. Pertama, kita harus melacak terlebih dahulu mantan hadis tersebut ke dalam sumber-sumber al-hadis. Yang dimaksud dengan sumber al-hadis dalam ilmu hadis bukan hanya kitab-kitab hadis, tetapi juga termasuk kitab-kitab fikih, tafsir, takrih, sirah, dan lain-lainnya yang membawakan hadis dengan sanadnya sendiri yang dipelajari langsung oleh penyusun kitab itu kepada guru hadisnya dan tidak mengutip begitu saja dari kitab lain. Kemudian nama-nama bulan Muharram, haram. Urutan nama bulan-bulan haram dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36 yang dijelaskan oleh Nabi dalam khutbatul wada yang mendatangkan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi matahari di atas Ka'bah pada tanggal 28 Mei 1991 pukul 16.18 dan tanggal 16 Juli 1991 pukul 16.27 waktu Indonesia. Mengapa berbeda padahal jarak Indonesia? Maka pada kedua tanggal tersebut sama. Nah, kemudian jarak tempat sama tapi waktu berbeda. Matahari di atas Ka'bah
Ada beberapa sebab mengapa pada tempat yang sama, keadaan yang sama dalam hari itu atau bulan yang berbeda, satu keadaan dapat berbeda waktu. Seperti yang ada tanyakan atau kita dapati sehari-hari, waktu sholat itu satu minggu atau satu bulan tertentu berbeda dengan minggu atau bulan yang lain. Kemudian Rabu terakhir bulan Safar. Ada beberapa sebab mengapa pada tempat yang sama dalam hari atau bulan yang berbeda, satu keadaan dapat berbeda waktu seperti yang Anda tanyakan. Upacara sholat sunnah sudah sholat duhur dan para jamaah diminta membawa air untuk tolak bala. Apakah acara seperti ini ada dasarnya? Itu tidak ada. Kemudian memberi saji pada pohon dan nazar pergi ke kuburan. Upacara sholat sunnah setelah sholat duhur dan diminta membawa air untuk tolak bala, apakah ada dasarnya? Itu tidak ada. Kemudian hukum mencukur jenggot, mencukur kumis dan memelihara jenggot dan melarang menyerupai orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, apakah benar? Menurut pemahaman sebagian besar dari ulama Muhammadiyah, mencukur jenggot bukan termasuk perbuatan yang haram untuk saat ini.